Kan Ustadz pernah bilang menyampaikan petuah bahwa tidak semua orang yang berpuasa itu menjadikan bertakwa. Ya ada juga puasa-puasa yang gagal. Nah itu yang mau kita bahas. Bagaimana supaya puasa kita, bagaimana puasamu berhasil. Nah kita lihat dulu. Belum Pak Ustadz, belum. Bisa masih ada waktu untuk dikasih petuah buat kita semua. Mau nggak Pak Ustadz? Ya, adik-adik sekalian, adik-adik remaja masjid, ada enggak yang hafal ayat atau surah yang membuat perintah Allah wajib berpuasa? Ayo angkat tangan. Ada? Nah, itu adik cewek ya. Ya, apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nih, ada yang tahu artinya? Ini yang cowok-cowok yang mau kasih malu ki bos. Ada yang tahu artinya? Tahu nih pasti. Ada. Jangan malu-malu. Ada yang tahu artinya? Silakan yang ini. Nah, coba apa artinya? Coba artinya. Sebutkan. Artinya itu tadi ayat. Pakai mikrofon ya. Nah. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan engkau berpuasa sebagaimana orang-orang sebelumnya. Agar engkau bertakwa. Oke. Agar itu, kata agar, bukan agar-agar ah. Beda Pak Ustaz. Beda. Agar itu maknanya apa yang mau dicapai. Kamu makan agar kenyang. Kamu tidur agar sehat. Itu berarti ada yang mau dicapai. Kamu sekolah agar pintar. Nah, kamu puasa agar bertakwa. Jadi, kalau mau tahu adik-adik sekalian, puasamu berhasil atau tidak, tercapai tujuannya atau tidak, maka lihat aja sudah takwa apa tidak. Nah, saya tanya nih Bapak Ibu-ibu, bertakwa tidak? Keras-keras saik Ibu. Bertakwa apa tidak? Nah, pasti kita saya bertakwa dong. Iya toh? Tapi masalahnya kita tahu enggak apa itu takwa? Nah, apa itu takwa? Nah, jadi kalau misal saya kasih contoh. Belajarlah kamu agar pintar. Nah, kalau mau ditahu ini belajarnya berhasil atau tidak, maka lihat pintar atau tidak ini anak. Betul. Pintar itu tanda-tandanya, ditanya matematika bisa dijawab. Disuruh membaca, dia bisa. Suruh pelajari kimia, dia tahu. Berarti berhasil belajarnya. Ya. Begitu juga puasa. Kalau mau lihat ini puasa berhasil atau tidak, lihat dulu dia takwa apa tidak. Tapi takwa itu kan umum. Takwa itu kan semua orang, bahkan pejabat sekalipun Bu, kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau bisa jatuh itu giginya, itu bisa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi masalahnya setelah dilantik dia jadi koruptor. Apakah dia bertakwa kalau koruptor? Tidak. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah dilantik malah sombong. Apakah orang sombong itu bertakwa? Tentu tidak. Nah, sekarang apa itu takwa? Apa itu takwa? Hah? Takwa itu apa? Takut. Hah? Yang ini. Oke. Itu namanya, Bu. Definisi itu ada dua. Ini kalau kita di kampus tuh lagi belajar di kelas. Pertama namanya definisi terminologi. Apa itu? Pengertian kata. Harfiah ya Pak Ustaz. Harfiahnya takwa. Ya, takwa itu bahasa Arabnya takut. Ada juga yang memaknakan takwa itu dekat. Artinya apa? Takwa itu takut kepada Allah. Takwa itu dekat kepada Allah. Itu makna kata takwa. Tapi menurut Imam Bushairi, takwa itu 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya, takwa. Kalau menurut istilah, takwa itu menurut ulama kemampuan mengikuti segala perintah Allah
dan kesanggupan menghindari segala larangan Allah. Berarti dua hal yang harus dilakukan orang takwa. Satu, mampu melakukan perintah Allah. Dua, sanggup menghindari larangan. Subhanallah, alhamdulillah. Baik, itu Tuhan kita bukan penyayang, maha penyayang. Tuhan itu bukan pengasih, maha pengasih, yang kasih sayangnya tak terbatas. Maknanya apa Ustaz? Kalau perintah itu Allah sesuaikan kemampuan. Dengar baik-baik nih dek. Kalau Allah perintah kita, hukumnya tidak berlaku mutlak, tapi sesuaikan kemampuanmu kalau perintah. Tapi kalau larangan berlaku mutlak, tidak boleh tawar-tawar. Maksudnya apa Ustaz? Ku kasih contoh ibu. Berdiri kau sholat. Tapi Ustaz, tidak bisa berdiri. Kenapa? Macet mini lutukku. Ini turun mesin mi kasihan. Latok-latok mi. Seperti mamaku. Tidak berdiri lagi. Duduk. Itu yang disebut perintah itu sesuai kemampuan. Tidak bisa kak duduk Ustaz. Baring kau sedek. Itu yang disebut perintah sesuai kemampuanmu. Perintah haji, rukun Islam, tapi tidak mampu kau Ustaz. Maka dikatakan naik haji bagi yang mampu. Mampu duit, tapi tidak mampu fisik. Mampu fisik, tidak mampu duit. Mampu fisik, mampu duit, tapi tidak punya waktu. Sesuaikan kemampuanmu. Nah, sekarang apa yang disebut perintah larangan berlaku mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Mau tahu ibu apa maksudnya? Mau dong Pak Ustaz. Serius? Nah, larangan kalau tadi tidak bisa kau berdiri duduk kok, tidak bisa duduk baring, tidak bisa baring, sholat pakai, bukan isyarat dulu ibu, begini. Namanya itu sholat pakai isyarat. Tidak bisa juga sholat dalam hati. Memang sunnah Ustaz, dalam hati saja semua baca, tidak goyang-goyang mata, tidak goyang bibir, tidak goyang tangan. Tidak bisa juga itu Ustaz, sholat dalam hati. Ambil kok kain putih bungkus bawa kubur. Mati itu disebut sesuai kemampuan. Tapi larangan tidak boleh sesuai kemampuan. Harus, tidak boleh tawar-tawar. Tidak bisa kak saya tidak selingkuh Ustaz. Selingkuh kan haram. Kenapa Nabi hari pusingi kepala aku kalau tidak selingkuh? Tidak boleh tawar-tawar. Tidak bisa kak saya tidak minum hamar Ustaz. Kalau tidak minum nggak balok, pusingi kepala aku. Tidak boleh tawar-tawar. Dosa tidak boleh tawar. Itulah maha bijaksananya Allah. Perintahnya sesuai kemampuan, larangan jangkau. Nah, sekarang itu definisi kemampuan melaksanakan perintah Allah, kesanggupan meninggalkan larangan Allah. Periksa nih. Apa larangan Allah? Puasa, jangan gosip. Kenapa? Habisi pahalamu. Karena orang kalau puasa menggosip ibu, diiris itu puasa anak. Maksudnya apa Ustaz? Ibu-ibu ada mangga. Gosip ki anggaplah itu puasa mangga. Gosip ki diiris. Siang gosip lagi diiris lagi. Sore gosip lagi diiris lagi. Iris. Akhirnya tinggal batunya, bijinya. Itulah orang berhasil tidak puasanya. Itu disebut kalau
Mau lihat puasamu berhasil atau tidak? Kalau kau sanggup menghindari larangan Allah, sukses puasa. Nah, itu dari definisi terminologinya. Nah, takwa. Sementara menurut Imam Bushairi, takwa itu huruf pertama ta. Tawadu. Apa itu? Rendah hati. Dek nama tempo, dek nama cingkang, dek nama borro. Dia tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur. Nah, itu orang berhasil puasa. Kalau ada itu orang puasa tapi sombong, berarti belum berhasil puasanya. Memang sudah gugur dosanya karena tetap puasa. Tapi nilai-nilai puasa yang diharapkan tidak dia capai. Ada orang ujian lulus, tapi ya, nah bilang orang di kampungku, tamma alu-alu. Artinya apa? Ya sekedar lulus saja. Tapi yang kita harapkan itu kan lulus dengan excellent. Lulus dengan nilai paling baik. Orang puasa itu ada yang sekedar ya karena dia berpuasa tidak makan minum serta berbadan, puasanya tidak batal. Tapi makna dari puasa dia tidak dapat. Apa itu? Kalau dia puasa tetap sombong. Apa yang kamu sombongkan? Ustadz, ada itu ibu majelis taklim, rajinnya pengajian. Senin Kamis sih puasa Ustadz. Tapi deh, kalau pergi pengajian, guna pakai semua emasnya. Sombong enggak? Sombong enggak? Belum tentu. Namanya perhiasan, ya mesti dikasih lihat. Bukan perhiasan itu namanya kalau dikasih kantong. Itu namanya simpanan. Waduh. Iya. Kapan dia sombong? Kalau dia pakai emasnya, lalu dia pandang enteng orang yang pakai biasa. Itu baru sombong. Pakai emas, pakai ibu. Itu rezekimu, tidak semua orang. Allah kasih, pakai mi. Tapi jangan kau pandang enteng orang yang tidak pakai emas. Kalau kau pandang enteng, biar kau tidak pakai emas, kau sombong. Julid amat itu istilahnya tuh Pak Ustadz. Apa? Palsu emasnya. Astaga, astagfirullahaladzim. Kenapa kau tahu? Dia bilang itu hitangi di gelana. Itu biar kau tidak pakai emas, kau sombong. Biar kau puasa 30, tapi kau anggap remeh orang miskin. Kau anggap remeh tetanggamu. Tidak berhasil itu puasamu. Berhasil menahan lapar dan minum. Tapi makna dari puasa tidak tercapai karena takwa itu tidak seperti itu. Iya toh? Maka tidak boleh ada makhluk di dunia ini yang sombong. Kenapa? Karena pasti kamu punya keterbatasan. Dokter yang kau sombong. Kenapa? Karena kau bisa bikin klinik, ada tukang bikin kau gedung. Tempatmu praktek. Masa mau kau praktek di pinggir jalan? Pesen. Tidak mungkin. Iya toh? Itulah makna orang berpuasa tidak boleh sombong. Kenapa? Kau terbatas kemampuanmu. Hanya satu yang boleh sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Asmaul Husna salah satu nama Allah disebut Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Masya Allah. Tawadu. Yang pertama. Yang kedua, takaf. Apa itu kaf Ustadz? Singkatan dari qanaah. Apa itu Ustadz? Merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ibu-ibu. Bocil. Bocil. Remaja Pak Ustadz. Kalau mau kau buka puasa, rasanya itu mau semua nuambak toh. Iya toh? Wow, begitu kita mau puasa, mau buka. Wah, ada semua video tata. Ini nanti 2 aku makan, ini nanti 3, ini nanti kalau perlu saya makan semua satu meja. Iya toh? Tapi begitu masuk 2 kue, 1 teguk air, tambah teh hangat, hambar mi dirasa ini. Itulah sebelum buka namanya nafsu. Keinginan namanya itu. Tapi setelah masuk itu namanya kebutuhan. Itu Cina butuhkan tubuh tak. Nah,
Maka orang yang berpuasa, dia selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Dan orang yang selalu merasa cukup, itulah dia orang kaya. Saya punya uang 10 juta. Ibu punya uang 1 juta. Bisa jadi ibu lebih kaya dari saya. Wara. Saya 10 juta tapi tidak pernah merasa cukup. Apa itu wara? Masih mau ke 11 juta. Masih mau ke 12 juta. Menjaga ibu 1 dirinya juta tapi ibu ucapkan sesuatu yang alhamdulillah. Banyak ini nak kasih ke Tuhan. Apa itu subhat Ustadz? Samar-samar. Biar halal, dia punya haram, rumah mewah. Haram. Mobilnya bagus. Tapi tidak ada di rumahnya. Kalau kau ragu antara halal dan haram, tinggalkannya supaya kau selamat lagi. Nah, contohnya kredit lagi pas lunas kena serangan jantung. Ibu-ibu, kalau laki-laki sutra misalnya. Itu kan subhat. Ada ulama mengatakan haram, ada juga ulama mengatakan rumahnya kecil, tapi dia selalu bilang kalau mau selamat tinggalkan. Ada di rumah tak kasihan orang yang berpuasa buang cucunya tidak ada rumahnya. Itu jangankan yang subhat. Kenapa? Dia jangankan yang sama-sama dimiliki. Yang halal saja mampu dia tahan dirinya. Merasa cukup, maka dia akan menjadi budak dunia. Adik-adik, itu toh nasi halal atau tidak? Halal. Nah, halal atau tidak? Yang ketiga, jam 12 siang, halal atau tidak? Tetap halal. Karena kalau haram berarti yang haid tidak boleh makan. Oh iya benar. Yang puasa tetap halal, tetap halal, tapi tahan. Jangan dulu. Kenapa? Maghrib. Nasi nyata-nyata halal. Kalau dimakan bukan jadi haram itu nasi, batal puasa. Nasi tetap halal. Ibu-ibu, suami halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Jam 2 siang tahan. Tahan dulu. Tahan dulu. Jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Kapan? Buka. Coba. Itu artinya pelajaran terutama saudaraku yang melihat ini para pejabat. Yang anggota DPR, tentara, polisi, pejabat sipil. Dengar baik-baik. Kalau kau masih punya jabatan, tahan itu syahwatmu untuk pamer kemewahan. Kapan? Sejahterakan dulu rakyat Indonesia, baru kau pamer kemewahanmu. Anggota DPR yang saya muliakan, yang terhormat, boleh enggak pakai mewah-mewah di depan umum? Pamerkan barang-barang mewahmu di depanmu. Boleh. Kapan? Setelah kau dulu lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, boleh tak kau pamer itu mobilmu yang sampai harga puluhan miliar? Boleh. Kapan? Setelah rakyatmu sejahtera. Itu makna daripada orang-orang yang berhasil puasanya. Nah, yang keempat, taqwa ya. Apa itu? Yakin. Terutama ini adik-adikku sekalian. Yakin kau di mana saja kau berada, ada CCTV Allah yang merekam. Ini CCTV masjid, hanya dia bisa lihat di dalam masjid. Biar kau dalam masjid, kalau mati lampunya, tidak lihat kau CCTV. Ya toh? Tapi rakit dan atid, nah catak kau. Pergi kau tarwi keliling. Baku boncing kau cewek nu rem-rem depan. Modus itu Pak Ustaz. Nah close cup ko malaikat. Waktu nu pegang tangan na cewekmu. Nah close up ko. Begitu nanti hari perhitungan dan hari perhisapan. Hari dikasih lihat mi semua. Male. Hari syutingku. Itu di dalam Quran dijelaskan. Itu ketika dikasih lihat maki kitab tak, kita akan berkata, kitab apa gerangan ini? Semua nak catat sekecil apapun ada catatannya. Maka selalu yakin dimanapun, apapun, kapanpun Allah pasti tahu dan Allah pasti lihat. Masya Allah.